Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kita dari kelompok 8 blockchain dan code computing kelas C. Di sini saya sebagai moderator akan kita akan menjelaskan tentang web factory. Sebelum kita masuk ke materi, kita perkenalkan anggota kelompok 8 terlebih dahulu. Di sini ada saya sendiri sebagai Muhammad Chandika Syarif. Terus ada rekan saya Muhammad Nanda Abdullah. Terus ada rekan saya Muhammad Haikal Nur Hakim dan juga rekan saya Ilham Rianto Putra. Sesuai dengan tema yaitu Pectari. Pectari adalah sebuah platform desain tiga dimensi berbasis web yang memungkinkan pengguna untuk membuat model tiga dimensi dan animasi tanpa perlu mengunduh atau menginstal perangkat lunak khusus. Platform ini dirancang untuk memudahkan pengguna, terutama yang tidak memiliki pengalaman desain tiga dimensi yang mendalam, dalam membuat konten tiga dimensi yang menarik. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Kang Ilham. Oke, baik. Terima kasih, Kang Candika. Nah, tadi saya. Oke, di sini saya akan membahas mungkin apa itu Factari ya. Factari itu sebagai platform yang dapat diakses oleh sebagai tingkat pengguna dari pemula hingga sampai profesional untuk membuat konten 3D dengan cepat dan efisien. Factory sering digunakan oleh desainer, grafis, ilustrator, pengembangan web, dan orang-orang yang tertarik dalam pembuatan konten 3D tanpa harus menguasai perangkat lunak desain 3D yang kompleks dengan antar muka yang ramah atau mungkin visual visual webnya yang ramah dan dapat diakses secara online. Factory menjadi salah satu opsi untuk menciptakan konten 3D dengan cepat dan mudah bagi para pemula yang ingin mulai belajar membuat 3D kali ya. Mungkin seperti itu. Lalu untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Silakan. Baik, terima kasih untuk baik selanjutnya saya yaitu di gambar ini terdapat ada contoh desain yang telah kelompok kami buat. Yang pertama itu ada pembuatan bagian kepala robot dan yang kedua ini adalah pembuatan bagian bodi pada robot tersebut dan yang ketiga ini adalah pembuatan lengan robot. Nah, untuk selain slide berikutnya ini ada terdapat fitur-fitur Factory. Itu ada di mana antarmuka berbasis WB itu dapat mengakses langsung melalui browser web tanpa memerlukan instalasi perangkat lunak tambahan. Ini juga memungkinkan penggunaan untuk bekerja dari berbagai perangkat. Dan juga ada modeling komponen dan produk. Ini tuh memungkinkan insinyur teknik mesin untuk membuat model 3D dari komponen atau produk yang mereka desain. Nah, ini tuh juga dapat membantu dalam visualisasi dan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana suatu produk akan terlihat dan berfungsi. Terus juga ada tekstur dan materialnya nih. Yang pertama itu ada Factory menyediakan opsi untuk menambahkan dan mengedit tekstur tekstur pada objek tiga dimensi tersebut. Yang kedua itu ada koleksi material dan tekstur yang luas memungkinkan pengguna untuk memberikan detail dan realisme pada model mereka. Nah, terus juga ada animasi nih. Alat animasi memungkinkan penggunaan membuat pergerakan dan transisi di antara berbagai bagian model tiga dimensi. Terus juga ada Factory mendukung animasi kunci dan memungkinkan penggunaan untuk mengontrol gerakan, notasi, dan skala. Dan yang terakhir itu ada kolaborasi.
tim. Nah, ini tuh Factory mendukung kolaborasi tim secara online. Terus juga memungkinkan insinyur dan desainer bekerja bersama-sama pada proyek mesin. Dan juga dapat meningkatkan komunikasi dan koordinasi antar anggota. Mungkin slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Di sini masih terdapat fitur-fitur dari Factory atau yang bisa dibilang kelebihannya. Yang pertama yaitu yang selanjutnya yaitu ada ekspor dan integrasi, di mana Factory ini mendukung ekspor model ke berbagai format file dari 3D yang umum digunakan seperti STL, GLB, atau USDZ. Di mana integrasi ini dengan desain platform lainnya seperti Adobe XD atau Figma dapat memudahkan alur kerja desain lintas platform yang sangat berguna bagi para desainer. Lalu yang ketujuh ada pemetaan UV dan detail tekstur. Dengan fitur pemetaan UV, insinyur dapat menyesuaikan tekstur pada model 3D dengan lebih detail yang dapat berguna untuk mendokumentasikan dan menjelaskan karakteristik material atau permukaan yang penting bagi desainnya. Lalu ada presentasi desain. Presentasi desain ini berguna untuk membuat presentasi visual dari desain yang telah diciptakan. Hal ini dapat membantu dalam menjelaskan konsep dan keputusan desain kepada pihak-pihak yang terkait atau pelanggan. Lalu ada prototyping virtual. Dengan Factory ini, pengguna dapat membuat prototipe virtual dari desain mereka sebelum melakukan proses produksi fisik, di mana hal ini dapat menghemat waktu dan biaya karena memungkinkan untuk mendeteksi dan memperbaiki masalah desain sebelum memulai produksi. Lalu yang terakhir, ada rendering real time, di mana kemampuan rendering real time ini menggunakan pengguna untuk melihat perubahan pada model yang mereka minta secara instan. Dengan dukungan augmented reality ini, insinyur dapat menggunakan Factory untuk melakukan inspeksi terhadap model 3D mereka di dunia nyata yang mampu memberikan pandangan yang lebih terhadap desain dan konsep produk. Lalu sekarang masuk ke kekurangan dari web Factory ini. Yang pertama, dia ada keterbatasan fungsionalitas. Factory ini memiliki fitur yang solid, namun bagi beberapa pengguna, fitur ini dirasa kurang fungsionalitas atau kurang canggih dibandingkan dengan perangkat lunak desain 3D yang lainnya. Lalu yang kedua ada keterbatasan pada permodelan yang rumit. Yang dimaksud ini, untuk permodelan sederhana, Factory mungkin bisa membantu, namun pada permodelan yang rumit seperti pembuatan tekstur-tekstur pada batu itu Factory mungkin tidak cukup kuat untuk proyek-proyek pemodelannya. Lalu yang ketiga ada ketergantungan pada koneksi internet. Mungkin ini semua kelemahan dari web-web yang sejenis dengan Factory ini, di mana dia membutuhkan internet untuk bisa tersambung terhadap web ini dan desain yang telah kita bikin. Karena ketergantungan pada koneksi internet dapat menjadi kendala jika pengguna tidak selalu terhubung atau mengalami koneksi yang lambat. Lalu yang keempat ada tingkat keprofesionalan. Factory lebih cocok digunakan untuk pengguna yang baru mengenal konsep desain 3D atau yang memerlukan alat sederhana. Pengguna yang lebih profesional mungkin tidak cocok dengan Factory karena ada keterbatasan dalam kemampuan dan mengontrol dalam desain yang mereka butuhkan. Dan yang terakhir ada kecepatan rendering, di mana kecepatan rendering ini dia tergantung dengan juga device yang kita gunakan, seperti merek laptop dan keluaran tahun berapa. Di mana kecepatan rendering ini menjadi kurang responsif pada device yang lebih lambat, terutama pada proyek-proyek dengan tingkat kompleksitas yang tinggi. Bisa di next.
Oke, terima kasih. Sekian penjelasan tentang web factory 3 dimensi. Mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang dimengerti dan kata-kata yang kurang dimengerti. Kami dari kelompok 8 pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.